Apa jadinya Manchester United kalau tidak ada David De Gea? Mungkinkah akan merangkak terus naik, mulai mengejar posisi 4 besar? Di What With West kali ini, sorotan kita memang lebih kepada performa De Gea yang musim lalu sempat nyaris bisa dibilang hampir tergantikan oleh Dean Henderson, tapi kemudian musim ini pulih dari segala macam gangguan dan De Gea membuktikan dia menjadi salah satu poin atau pilar penting Man United dalam berbenah, terutama ketika era Ole Gunnar selesai dan Ralf Rangnick mungkin butuh kembali performa terbaik De Gea, kiper yang sudah matang 31 tahun ini. Dan kalau kita ingat ya, melawan Norwich itu ada 5 penyelamatan ya, di pekan ke-16 ada 5 penyelamatan yang dilakukan De Gea dan membuat dia sudah 5 kali melakukan save dalam jumlah 5 plus atau di atas 5 save itu. 5 kali sudah dia melakukan penyelamatan dengan minimal jumlah 5 itu kemana saja? Yang pertama ke Leicester, dia sudah pernah dia melakukan 7 kali save, lalu ke Arsenal 5 kali juga, dan beruntun tuh ke Chelsea 5 kali, Wolves 5 kali, dan terakhir Norwich 5 kali. Dan melawan Norwich kita tahu ya, save-nya De Gea kayaknya benar-benar membuat skor 1-0 lewat penalti Ronaldo itu sangat terbantu dengan performa De Gea. Bagaimana enggak? Dalam 5 save itu ada 2 peluang Ozan Kabak, sundulannya yang digagalkan oleh De Gea. Sundulan Ozan Kabak, terus jangan lupa ada tendangan keras Teemu Pukki yang ditepis melalui jari-jari De Gea. 5 save, dan itu sudah 5 kali terjadi dengan dalam jumlah 5 save, 7, 5, 5, 5, 5 lawan Chelsea, lawan Arsenal. Kalau nggak ada De Gea, menurut kalian apakah MU akan seperti sekarang merangkak terus? Musim ini De Gea sudah melakukan save totalnya dari 16 pertandingan itu 53 save. Dia hanya kalah dari kipernya Newcastle, Tim Krul, yang melakukan 54 save dengan jumlah pertandingan yang sama, 16 pertandingan. Luar biasa kan performanya. Kalau musim lalu sempat Dean Henderson tampil memukau juga dengan 12 kali menjadi starter dalam 13 pertandingan Premier League mengawal MU. Musim lalu De Gea sempat performanya turun, ya, kondisi cedera juga. Hanya ada 26 kali dia turun sebagai starter di Premier League musim lalu. Dengan 2 kali clean sheet beruntun, Rangnick sepertinya membawa rapor buruk Ole yang nyaris kalau kita bilang sulit sekali clean sheet. Dalam sepanjang pertandingan musim ini, Ole 2 kali clean sheet, sementara Rangnick dalam 2 pertandingan lawan Crystal Palace, ingat, menang 1-0. Di pertandingan kedua dia memimpin di lapangan, menang 1-0 di markas Norwich. Semua tidak bisa kita lepaskan dari peran David De Gea. Sudah 200 clean sheet dijalani De Gea sepanjang karirnya. Perinciannya bersama MU, De Gea melakukan clean sheet 159 pertandingan. Sebelumnya di Atletico, ingat, dia hanya 2 klub loh di senior, Atletico B sempat, Atletico senior, dan pindah ke MU. Berapa di Atletico clean sheet-nya? Ada 22 kali. Dan dia juga menjadi kiper timnas Spanyol. Ada 19 pertandingan dia kawal gawang Spanyol dengan menghasilkan clean sheet. Sorotan kita memang kepada performa De Gea dalam membangun kepercayaan diri para pemain United. Kita sama-sama tahu lah, back-back mereka sempat mendapatkan kecaman, terutama Kapten Harry Maguire. Tapi performa De Gea seolah bisa menutupi
sisi buruk dari lini belakang Man United. Dan musim ini sepertinya juga Rangnick itu benar-benar membenahi lini pertahanan mereka. Kita akan lihat lah nanti ya setelah Wan-Bissaka pulih, nanti gimana komposisi di belakang, ataukah ada perubahan nanti di bursa Januari. Tapi ketika menghadapi Norwich, memang PR terhadap beberapa pemain termasuk Rashford, mungkin menjadi tugas Rangnick untuk mengubah kembali, membiasakan mereka dengan gegenpressing. Lawan Norwich, lawan Palace, kita lihat even Ronaldo mau membantu pertahanan dengan dengan speed yang cepat kembali ke daerah permainannya ketika Man United kehilangan bola. Dan itu karakter mungkin yang diinginkan oleh Rangnick. Meskipun Ronaldo sudah 36 tahun, tapi yang namanya bertahan itu melibatkan oleh semua pemain Man United. Tidak peduli dia main di depan atau di tengah, ketika serangan lawan itu masuk ke daerah pertahanan Man United, daerah permainan mereka, semua pemain ikut terlibat. Dan itu diperlihatkan oleh Ronaldo di era Rangnick. Luar biasa. Kita tunggu performa De Gea untuk membantu Ronaldo dan teman-teman di depan bisa menjadi bermain lebih maksimal. Pasti fans MU menunggu juga kapan Bruno on fire lagi, kapan Sancho benar-benar layak dibeli mahal oleh Man United. Semua itu akan terjadi keseimbangan kalau di lini belakang juga dibereskan oleh Rangnick dan performa De Gea tidak menurun. Karena musim ini bisa dibilang tanpa De Gea belum tentu MU merangkak terus masuk mendekati zona Liga Champions. De Gea, apa jadinya Man United kalau tidak ada David De Gea musim ini? Setuju kalau De Gea dibilang salah satu kunci penting MU musim ini? Gue tunggu komentarnya. Kita cari nanti tema-tema yang unik lainnya kita bahas dalam What with West ya. Gue tunggu komentar kalian. Jangan lupa yang belum subscribe, please subscribe, like, dan share aja bahwa kita berbagi informasi, kita berbagi football knowledge lewat saluran YouTube ini. Sampai ketemu di What with West lainnya. Salam bola untuk kebaikan.